istighfar itu menghapuskan dosa. Makin banyak istighfar, makin Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka yang paling ringan untuk minta ampun adalah istighfar. Baginda Nabi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Minimal gitu ya? Minimal. Nah, maka kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Amal kita sedikit, dosa kita banyak. Maka harusnya lebih banyak daripada istighfarnya baginda Nabi SAW. Yang kedua, istighfar itu mengabulkan doa. Kenapa? Karena Allah hanya akan menerima sesuatu yang baik-baik. Dan Allah akan memberi sesuatu yang baik-baik. Nah, saat orang beristighfar, dia tahu ada keburukan dalam hidupnya. Maka dia bersihkan dengan istighfarnya. Sehingga doa yang dia panjatkan akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati. Di antara sebab mengapa doa itu sulit terkabul, jawabannya karena masih ada yang kotor yang kita lakukan. Karena masih ada sesuatu yang haram yang kita makan. Masih ada sesuatu yang buruk yang kita konsumsi. Maka istighfar. Maka istighfar tadi membersihkan dosa-dosa kita sehingga Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, istighfar juga membuka pintu rezeki. Masya Allah. Ya, sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dengan baca istighfar kemudian Allah turunkan air hujan kan? Itu kan rezeki. Ya. Kalau bahasa kontemporernya itu Allah curahkan rezeki kepada orang yang biasa istighfar. Kenapa? Karena dia menghadirkan ampunan kepada Allah untuk kemudian minta ampun dari segala kesalahannya. Karena rezeki itu datang ketika kita meningkatkan ketakwaan kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalan keluar dan Allah akan bukakan pintu rezeki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Orang yang biasa istighfar, tingkatkan ketakwaannya, maka rezeki menjadi bagian dalam hidupnya. Dan ingat, pernah kita bahas, jangan membatasi rezeki dengan urusan materi. Begitu banyak rezeki yang luas, yang lapang, yang Allah hadirkan kepada kita. Yang keempat, orang yang biasa istighfar itu dimudahkan urusannya. Makanya mohon maaf ya, apabila kita semua nih kalau lagi mepet, lagi kepepet, lagi mendesak, lagi macet, misalnya kita nunggu ke arah mana gitu ya, macet betul. Udah, daripada kita ngeluh, banyak istighfar. Nanti dengan caranya Allah akan berikan jawabannya. Walaupun mungkin tetap telat juga, tapi ada keajaiban. Ya kadang ya, keterlambatanmu pada satu hal itu adalah cara Allah menyelamatkanmu pada satu hal yang lain. Nah maka jangan sampai udah mah terlambat, udah mah nggak pakai istighfar. Jadi nggak dapat dua-duanya. Emosi, iya kan di jalan misalnya. Maka istighfar itu memudahkan urusan kita. Orang kalau pengen, ya saya pengalaman ya Mbak Mila gitu. Banyak dalam hidup saya dengan izin Allah ditolong lah. Selasnya dengan amalan istighfar. Saya masih ingat orang tua saya bilang, nah kalau kamu sedang ikut tes ini, sedang ujian ini, perbanyak istighfar. Saya masih ingat ketika dulu seleksi exchange students misalnya keluar gitu ya. Saya tuh tahu diri bahasa Inggris saya tuh salah paham ya. Nyebutinya salah, yang penting orang paham gitu ya. Tapi dengan izin Allah, kemudian Allah malah berikan ya kesempatan untuk lolos dan kemudian berangkat ke sana gitu. Kalau ditanya apa rahasianya, apa amalannya, saya teringat nasihat orang tua saya, perbanyak istighfar. Astagfirullah. Nah makanya nanti yang kelima, istighfar itu bisa menjauhkan kita dari bala musibah. Orang yang biasa istighfar, maka Allah jaga hidupnya. Orang yang biasa istighfar, maka Allah hantarkan kebaikan untuknya.